Nah, kita tahu nakama, Jura itu merupakan sosok Shinju terkuat dari Ego Jiwi sekarang ini sekaligus pemimpin dari yang lain. Matsuri, sosok Shinju yang tercipta dari Moegi Kazama Matsuri. Mamushi dari isi penyebar racun dari dunia Shinju itu hanya punya satu tujuan, menghancurkan segala yang ada di dunia manusia dengan strategi jahat yang tak terduga. Hidari tercipta dari manifestasi cakra Sasuke ya. Itulah kenapa kekuatannya juga Sasuke banget. Ryu muncul karena Matsuri tertarik dengan Shin Kisonagakure. Mereka akhirnya sudah awak kening dan mereka memang punya targetnya masing-masing. Pertanyaan sekarang ini, di tengah aksi gila-gilaan mereka dengan pergerakan gerilya tersebut, siapa sih yang akan mau menghentikan mereka itu, terkhusus Jura itu sendiri? Karena di chapter 16 saja Kashin Koji menyuruh Shikamaru dan Shinobi Konoha kabur jika berurusan dengan Jura tuh. Lalu bagaimana di chapter 17-nya dan juga ke depannya itu nanti? Well, ini menarik loh. Let's go, kita mulai. Oh ya, kita mau ingetin juga ya nakama, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lagi loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik, tema Jepang atau yang viral di marketplace sekarang ini semuanya ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya nih, biar kita tambah semangat nih kontennya ke depan. Jangan lupa untuk dicek dan dicek ya jika kalian merasa tertarik di sana. Oke? Kita langsung masuk ke ceritanya. Gini teman-teman, ketika dunia shinobi bergantung pada sedikit harapan itu, para Shinju ini dengan kekuatan dan ego yang membara ya, siap mengguncang bumi dan segala yang ada di atasnya. Satu-satunya jalan menuju keselamatan mungkin sudah terlalu jauh ya, bahkan bagi para ninja terkuat sekalipun. Nah, para pahlawan yang dulu dikenal sebagai nama besar kini harus menghadapi sesuatu yang bahkan mereka pun tak siap hadapi. Ego Jubi ya, itu musuh yang hanya mengancam tetapi juga menguji batas keberanian mereka di sana. Apa yang akan terjadi saat mereka bertarung untuk bertahan hidup itu, tetapi untuk mempertahankan dunia yang sudah nyaris tak bisa diselamatkan karena ancaman-ancaman dari Ego Jubi ya. Sekarang ini bisa dibilang nakama mereka adalah mau mengerikan dalam era sekarang ya. Pertempuran besar itu nanti juga akan menjadi perlawanan mereka. Apakah melawan mereka menyebabkan era seperti pecahnya perang dunia shinobi? Menarik loh. Semua itu dimulai gara-gara tindakan Code yang blunder besar ya, dengan membelah Jubi jadi bagian-bagian kecil. Mengira itu bakal lebih berguna daripada monster besar itu ya. Pada akhirnya malah dia buat makhluk-makhluk yang bikin dia kena karma tuh. Dihajar habis-habisan kan pada akhirnya. Ya selalu aja jatuh dalam jebakan karena keegoisan dan kebodohannya si badut Code itu. Dalam chapter sebelumnya kita sudah melihat beberapa perkembangan yang bikin penasaran. Salah satunya adalah flashback yang buat kita kembali ke Desa Pasir, tempat di mana Gaara dan juga Shinki terlibat dalam pertempuran besar melawan Matsuri dan pasukan Shinju. Gaara yang terjebak dalam pertempuran ini ternyata cukup parah ya, terluka setelah melawan Shinju itu. Tapi yang jadi pertanyaan besar, kenapa sih Gaara sampai harus melawan Matsuri? Apakah karena Matsuri berusaha menghabisi seseorang atau karena hal lain yang ingin dia lindungi? Saat itu Gaara sepertinya berada di tempat yang sangat penting, tersembunyi di bawah tanah, mungkin dekat dengan markas Orochimaru ya. Bisa jadi Gaara memang mencoba melindungi Boruto seperti yang dilakukan para teman-teman Naruto yang lain, seperti Sasuke yang dulu melatih Boruto itu. Dan hal ini bukan gak mungkin ya, mengingat hubungan Gaara dengan Naruto yang bisa dibilang cukup dekat. Selain itu nakama, kita juga sempat melihat perkembangan Shinki yang coba menyelamatkan ayahnya dan berubah menjadi pohon besar. Ini menarik karena munculnya Shinju baru yang sangatlah kuat itu yang diberi nama Ryu teman-teman. Ya bisa bilang semua orang terkesima ya, Shinki ternyata gak hanya mengandalkan pasir besinya aja, dia juga memiliki kemampuan luar biasa yang bisa mempengaruhi jalannya pertarungan. Yang menarik di sisi lain adalah munculnya Code di markas Shinju yang terlihat sedang mempelajari situasi kan. Di sini Jura yang sudah nggak segan-segan lagi memberikan pelajaran soal moralitas di sana dan akhirnya memutuskan untuk mengajarkan Code sebuah pelajaran dengan cara yang keras tuh, memotong tangan Code dan memberinya tugas yang bikin kita makin penasaran. Code diberikan tantangan untuk mengalahkan Boruto dan sekutunya itu dengan janji bahwa dia akan mendapatkan cakra dari buah tersebut. Namun kita tahu ya, Code itu bukanlah tipe yang bisa langsung bertindak tanpa pikir panjang nakama. Biasanya dia muncul di beberapa adegan, dihukum kemudian menghilang untuk waktu yang lama. Jadi menurut prediksi kita sih, Code itu kemungkinan bakal menghilang dalam chapter berikutnya. Mungkin gak akan lihat dia muncul dalam waktu dekat ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dia bakal langsung nyerang Boruto dan desa Konoha atau Sunagakure ya. Seperti biasa kita akan mendapatkan hal-hal menarik ke depannya. Sementara itu kita juga bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan Shinju tersebut? Apakah mereka langsung menyerang desa Konoha yang mengincar semua yang ada di sana, ataukah mereka akan lebih sabar merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi? Ya menurut kita pribadi sih, karakter seperti Gaara ini selalu berpikir dua kali ya sebelum bertindak itu. Dia bukanlah tipe yang gegabah
sahabat, jadi sangat mungkin dia bakal menunggu dan mempelajari siapa sebenarnya sekutu Boruto sebelum dia mengambil tindakan besar. Gara tahu betul kalau mereka langsung menyerang Konagakure tanpa persiapan itu bisa berakhir dengan bencana kan. Hal lain yang bisa bikin kita penasaran adalah munculnya Kashin Koji yang akhirnya menunjukkan dirinya di depan Shikamaru Hokage saat ini. Mungkin dia punya informasi yang sangat penting dan ingin membocorkan kepada Shikamaru, tapi kenapa dia tidak memiliki untuk berbicara langsung dengan Boruto? Ada kemungkinan Kashin Koji melihat sesuatu dalam masa depan menggunakan kemampuan Sage Mode-nya yang memungkinkan dia untuk melihat beberapa jalur kehidupan yang mungkin terjadi. Nah, ini kombinasi dari Jippo miliknya, dan di chapter ke-16 kemarin memang hal-hal tersebut terjadi nakama. Cuman Shikamaru akhirnya bertemu dengan Kashin Koji itu melalui transmisi katak pengintai tersebut. Dia akhirnya mendapatkan informasi penting tentang Kashin Koji nih pada akhirnya. Nah, di sisi lain kita juga melihat ya bahwa Amado meski banyak menyembunyikan informasi penting, sebenarnya tahu banyak tentang Boruto dan juga Kurama. Itu termasuk hubungan antara Boruto dengan Naruto Kawaki yang ternyata bukan berasal dari Uzumaki. Sedikit membingungkan memang melihat Amado sebenarnya seperti sangat misterius dan penuh rahasia itu, ternyata dia menaruh kamera di tubuh Kawaki yang memanfaatkan situasi untuk mencari lebih banyak tentang siapa sebenarnya Boruto mungkin ya. Bisa jadi Amado sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar di sana. Mungkin dia berusaha menjaga Kawaki terlebih dahulu lebih lama demi tujuannya sendiri. Tapi tetap ya, Amado sepertinya memang mengamati sesuatu untuk perkembangan cerita kedepannya nanti. Di sini nakama, dalam cerita yang sementara itu Kawaki yang tampaknya sedang dalam situasi yang sulit ya, tidak punya banyak waktu untuk mengembalikan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak bisa mengatasi situasi ini, kita mungkin akan melihat dia berperang tanpa menghapus batasan-batasan yang ditanamkan di tubuhnya. Mungkin saja dia harus berhadapan dengan kekuatan besar tanpa siap, atau bahkan terpaksa menyerahkan diri untuk mengikuti kehendak orang lain. Itu membuka banyak kemungkinan baru tentang masa depan Kawaki, dan itulah kenapa dia memang harus bertemu dengan Amado untuk membuka limiter tersebut. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang Delta, tokoh yang satu ini seolah-olah berada di sisi yang tidak terlalu penting dalam cerita. Banyak teman-teman yang bertanya apakah sebenarnya Delta hanya digunakan sebagai alat untuk membuka informasi dan tidak lebih dari itu. Bisa jadi nakama, Amado sengaja menciptakan Delta untuk tujuan tersebut, atau bahkan ada alasan tersembunyi di balik kehadirannya ya. Tapi melihat bagaimana Amado selalu menyembunyikan banyak rahasia, tidak menutup kemungkinan Delta menyimpan informasi penting yang belum diketahui. Kita sekarang menjadi skeptis ya, benarkah Delta itu ada hubungan dengan Putri Amado? Who knows? Yang lebih menarik lagi adalah apa kita akan melihat perubahan besar di masa depan itu, seperti Kawaki yang akhirnya akan berhadapan langsung dengan Amado. Itu memaksakannya harus menghapus batasan-batasan limiter tersebut ya, karena itu memang penting pada kekuatan Kawaki ke depannya. Di sisi lain kita juga melihat bahwa Shikamaru tidak akan tinggal diam begitu saja. Meskipun Desakuna sedang dalam ancaman, kita bisa berharap dia bakal merancang strategi cerdas dan melindungi desa dari serangan yang bisa datang kapan saja. Ini adalah masa yang sangat kritis karena setiap keputusan yang bisa diambil membawa konsekuensi besar kan. Sebagai bagian dari cerita yang lebih besar lagi nakama, kita mungkin akan melihat lebih banyak desa shinobi yang bergabung dalam pertempuran. Apakah desa-desa seperti desa Kabut atau desa Batu dan juga Kumogakure akan ikut serta? Ya mungkin aja terjadi. Ada kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak karakter di desa-desa tersebut bergabung dalam pertempuran untuk menghadapi Ego Jubi. Apapun yang terjadi, kita yakin ya bahwa masa depan cerita Boruto akan semakin seru dan penuh dengan kejutan. Semuanya tergantung bagaimana karakter utama seperti Boruto, Kawaki, Shikamaru memainkan master plan-nya. Dan di chapter 16 kita melihat sendiri ya, dua Ego Jubi sudah muncul tuh di Shinagakure, Ryu dan juga Matsuri. Uromaru, Sarada, Mitsuki bertugas di sana bersama Araya dan Yudo untuk bersiap melakukan pertarungan dengan mereka. Nah, jadi kesimpulannya dalam kisah Boruto to Blue Vortex ini kita menyaksikan perjalanan yang penuh dengan kegilaan dan pengorbanan. Dan dengan kehadiran para Ego Jubi seperti Jura, Matsuri, Mamushi, Hidari dan juga Ryu itu memang mewakili karakter-karakter tokoh yang jahat lah ya, yang sangatlah tangguh selevel dengan Otsutsuki. Mereka itu adalah momok mengerikan dalam dunia baru sekarang. Dan mungkin dunia itu memang belum benar-benar berakhir. Meskipun para Shinju menghadirkan ancaman yang mustahil untuk dihentikan ya, mungkin justru di tangan para shinobi yang paling tak terduga kemenangan akan ditemukan. Tapi kami pikir banyak Boruto lah dan kekuatan-kekuatan Otsutsuki yang bisa menghadapi kemampuan-kemampuan para Shinju. Terkhusus adalah pemimpin mereka yang dikatakan sangat luar biasa kuat nih. Siapa lagi kalau bukan Jura kan? Lalu gimana menurut nakama sendiri tentang informasi ini? Bukankah ini cukup relevan? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai karma Shinju dan juga ancaman para Ego Jubi di kisah dunia shinobi sekarang ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Sodesi. Nah, tolong ikutin satunya dan ramekan juga di sana ya teman-teman. Jadi ceritanya kan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.